Selamat siang Pak John Kadis dan Pak Dolfus. Ya, selamat siang. Ya, siang. Ya, ini kita diskusi kecil lagi di Pak John dan Pak Dolfus tentang situasi di atas sana, di panggung paling mewah di negara kita ini. Ya, Oh ya, kalau yang kita lihat kan kemarin Pak Dolfus sudah mundur dari Partai Nasdem. Itu gara-gara mendeklarasikan capres Pak Anies. Pak Dolfus langsung mundur. Antara Pak Anies dengan Pak pemerintahan sekarang kelihatannya bersebelahan. Ya, tetapi dari Partai Nasdem menterinya masih bergabung di pemerintahan. Satu sisi bergabung di pemerintahan, di sisi lain merencanakan hal yang mungkin agak berseberangan dengan pemerintahan sekarang. Pak Dolfus, komentarnya. Oh iya, baik. Kalau saya itu begini, selalu berpikir begini, bahwa partai politik itu esensinya, ini kan idealnya kan menjadi alat perjuangan untuk tercapainya bonum comune. Jadi di sana tuh ada moralitas, ada etika, ada idealisme dan macam-macam. Tapi hari ini tuh partai politik itu kan hanya apa ya, yang mereka kan hanya menjadi alat untuk memenangkan pragmatisme kepentingannya. Jadi kalau ngomong soal idealisme, ngomong soal etika, ngomong soal moral, itu bullshit lah buat saya. Itu yang pertama. Jadi kalau misalnya pertanyaannya kenapa Nasdem misalnya ya, kita ini kan bicara sebagai pengamat lah, sebagai orang-orang yang melihat fenomena itu. Ya, kita sebagai masyarakat kecil di bawah yang melihat ke atas panggung bahwa ada kejanggalan. Ya. Seperti itu. Ya, kalau dari misalnya dari moralitas politik secara etik kan itu memang sesuatu yang kita anggap ini kok aneh begitu. Ada semacam dualisme sikap. Di satu sisi tadi seperti sudah disampaikan oleh Bung Ari bahwa di satu sisi sudah berseberangan, kelihatan sudah berseberangan, tapi pada sisi lain masih tetap berada di dalam lingkaran kekuasaan sendiri. Jadi ini ada ambiguitas yang justru membingungkan. Tapi kalau misalnya saya berada pada posisi, misalnya katakan saya berada pada orang tertinggi di organisasi partai apapun, tentu secara etik mestinya kita harus harus konsisten dengan pilihan sikap kita. Konsistensinya itu apa? Ya sudah, mundur saja sekalian dari sana. Karena saya tidak yakin ketika kita berada pada dua situasi, pada dua dua situasi yang justru kontradiktif begitu. Kontradiktif karena di satu sisi dianggap kita harus mendukung, tetap berada dalam bingkai koalisi, tapi pada sisi lain sikap politik kita, kenyataannya kita justru sepertinya bertabrakan dengan situasi kita dengan hari ini, dengan keberadaan kita di dalam kabinet sendiri. Tapi lagi-lagi kita hanya mengamati, memahami itu dari sisi kita orang kecil, soal apa-apa bagaimana itu jauh dari jangkauan kita. Tapi ini sesuatu yang sebenarnya bukan sesuatu yang baru lah dalam fenomena politik kita, dan hal-hal seperti itu dianggap sesuatu yang normal, sesuatu yang wajar. Politik kita ini kan politik hanya semata pada kepentingan, soal pragmatisme tadi. Jadi ngomong soal idealisme, orang ngomong sekarang soal nasionalisme, soal idealisme politik, soal keberpihakan macam-macam, itu bullshit semua itu. Karena pada prakteknya yang diperjuangkan itu adalah kepentingan aku, ego pribadi dan kelompok ini. Dan yang kemudian rakyat ini harus jadi korban. Kita dipaksa dengan berbagai macam opini, dengan berbagai macam narasi, kita dipaksa seakan-akan dalam tanda kutip untuk mengerti bahwa apa yang mereka lakukan itu untuk kita. Jadi ini sesuatu yang kalau dalam demokrasi yang benar, demokrasi yang sehat itu sesuatu yang ini sebenarnya kita ini justru sudah berada dalam situasi yang sangat absurd sebenarnya. Sesuatu yang tidak adil. Tapi itulah kekerasan politik kita hari ini. Saya pikir itu dulu sebagai komentar awal. Ya, itu tadi dari partai, kalau Pak Dolfus sebagai ketua partai pasti akan menarik semua pasukannya dari pemerintahan. Ya, tapi kalau Pak Dolfus sebagai presiden, kalau kan partai
banyak kepentingan malah senang berada dalam pemerintahan. Apakah presiden harus meresafel atau bagaimana? Iya, banyak pendapat di luar sana menginginkan bahwa kalau misalnya kita ikuti pendapat di media sosial, banyak banyak diskusi di televisi pun orang bilang bahwa ya sudahlah Pak Jokowi mestinya merasal kabinet ini. Lalu kalau misalnya sampai hari ini belum terjadi itu, saya sendiri saya tidak bisa mengandalkan, tidak bisa membayangkan kira-kira mungkin juga Pak Jokowi punya kepentingan-kepentingan, punya pertimbangan-pertimbangan bahwa oke lah, apapun situasinya mereka harus tetap di sini sebagai bagian dari apa namanya keadapan politik ya, karena keterlibatan mereka di dalam itu kan juga tidak hanya mereka ini, tapi juga karena kepentingan pemerintah. Dalam hal ini Presiden Jokowi misalnya meminta anggota kabinet dari Partai Nasdem dengan kepentingan, dengan keinginan, dengan harapan-harapan, sehingga tidak gegabah untuk melakukan itu. Kalau misal saya ditanya berada dalam situasi sebagai presiden, ya sudah. Tapi kan kita tahu Pak Jokowi ini kan orang hebat, dia sangat taktis, sangat hebat dalam bermain strategi, membaca situasi. Dan tidak bisa berkata apa kira-kira alasan dia untuk mempertahankan mereka. Iya. Terima kasih Pak Dolfus. Ini Kakak John, saya kira Kakak John punya pandangan yang kritis juga, bisa melihat kita sama-sama berada di bawah panggung. Kalau saya Pak John melihat ada kejanggalan begitu di atas panggung sana. Ada ada kejanggalan, hal yang harus kita beri masukan. Bagaimana Pak John? Oke, terima kasih ya. Senang berjumpa dengan Pak Adolf dari Maumere, ya, sehat dan sukses selalu. Saya dalam hal ini dalam posisi ya sebagai pengamat sama saja Pak Adolf. Mungkin tidak begitu tajam atau mungkin nanti akan lebay, ya kurang tahu lah. Tapi itu adalah suara dari publik biasa-biasa saja. Kalau saya melihatnya begini Pak, ada beberapa tahapan untuk kita mendapatkan presiden definitif. Halo? Iya, ya. Ya, ada tahapan-tahapan. Sekarang ini mulai dengan tahap balon bakal calon. Nah, tahap kedua nanti calon definitif. Nah, terakhir yang menentukan dia menjadi presiden siapa. Nah, dalam tahap pertama ini adalah ruang geraknya tuh di panggung partai-partai politik. Karena nanti untuk bisa menuju ke calon definitif itu harus berdasarkan usulan partai. Nah, kalau saya melihat ini kan baru sebatas permainan-permainan awal di bakal calon, balon. Nah, saya tidak begitu tertarik sebenarnya kalau kita publik sudah mengambil keputusan final terhadap pergerakan partai politik pada sebatas bakal calon. Bisa saja itu hanya sebagai umpan-umpan, strategi-strategi. Bisa juga itu mainannya Presiden Jokowi. Ya, dia kan bersahabat dengan Surya Paloh. Tinggal dia bilang, bro, coba mainkan untuk melihat bagaimana respon masyarakat. Dalam rangka untuk juga bisa Jokowi melihat atau menggunakan strategi, nanti dia akan memunculkan calonnya yang bisa disandingkan dengan calon yang dimainkan oleh Nasdem. Jadi saya melihat ya, kalau politik ini adalah sebuah permainan di panggung yang juga ada unsur sandiwaranya. Saya tidak percaya betul bahwa kalau Nasdem memilih Anies sekarang, itu sudah final dia sampai kepada pemilihan presiden. Saya tidak yakin itu. Karena ini baru terhadap tahap balon. Nah, kalau umpamanya para anggota Nasdem sudah melihat itu sebuah kepastian, saya bisa menyimpulkan bahwa Surya Paloh ini memang dewa di dalam partai Nasdem ini, sehingga apa kata dia A ya A, B ya B. Jadi saya melihat hal seperti itu. Jadi sebenarnya kalau secara pikiran dengan status balon itu masih bisa digugat
Nah, kenapa kita sendiri di publik, apalagi anggota Nasdem itu menyatakan mengundurkan diri, bagi saya itu terlalu cepat. Karena ini baru umpan-umpan awal, balon bakal calon, belum jadi. Saya membayangkan mungkin nanti akan ada perubahan, atau mungkin ada sesuatu yang bisa menjadi kejutan. Bisa juga Anies ini nanti, saya melihat kans untuk dia lolos dipilih oleh seluruh rakyat Indonesia itu sedikit. Sehingga kalau berdasarkan itu saya melihat bahwa ini hanya panggung sandiwaranya Surya Paloh, Nasdem, untuk memberikan umpan bagaimana reaksi dari partai-partai lainnya. Saya melihatnya sebatas itu. Karena kalau kita melihat situasi dan keadaan, bukan partai itu yang menentukan seorang lolos menjadi presiden, tetapi pada pemilihan langsung oleh seluruh rakyat. Nah, kalau secara partai dia mengusungkan Anies atau mengusungkan siapapun, mungkin dari PDIP mengusungkan siapapun, bukan usulan dari partai itu sebagai final bahwa dia ini lolos menjadi presiden. Itu kan nanti tergantung seluruh rakyat. Bisa saja warga di dalam partai Nasdem sendiri, dia tidak memilih Anies, tapi dia memilih yang lain. Paling pengurusnya doang. Pengurusnya juga tidak bisa dikumpulkan seluruh Indonesia sampai jumlah jutaan atau mungkin 100 juta lebih atau berapa. Saya kira juga saya tidak yakin anggota Nasdem sejumlah itu. Ya, sehingga tidak bisa memastikan bahwa itu sudah final. Nah, saya kembali kepada sistem politik kita saat ini, bahwa untuk lolosnya seseorang menjadi presiden itu adalah karena pemilihan langsung. Kalau dulu sebelum sistem ini diterapkan, mungkin kita bisa terima bahwa usulan partai ini akan menuju kepada kepastian berikutnya. Tapi ini persoalannya kan beda. Si Partai Nasdem mengusulkan Anies, sementara seluruh rakyat yang berada di dalam Nasdem belum tentu pilih Anies. Paling pengurus-pengurusnya doang. Sehingga saya pikir terlalu cepat kalau para anggota Partai Nasdem menyerukan untuk menterinya mundur atau apa. Saya pikir tidak. Karena kalau mundur berarti itu kena jebakan Batman-nya Jokowi. Nah, kalau mundur berarti orang tidak cerdas untuk melihat bahwa ini hanya permainan di panggung politik awal menjelang Pilpres 2024. Nah, sehingga menurut saya bagi publik ya tenang-tenang saja. Kita sekarang melihat di Nasdem, oh ada Anies. Kita melihat nanti di Gerindra mungkin ada Prabowo. Ya kita lihat di PKB ya mungkin ya Prabowo sama Caimin. Nah, mungkin dari PDIP ya mereka bakal calon itu Puan atau Ganjar. Nah, ini hal-hal seperti ini terjadi gara-gara Nasdem sudah membuat umpan awal. Dan saya terima kasih kepada Nasdem. Dia memberikan umpan awal. Nah, umpan awal itu bukan sesuatu yang final, Pak. Jadi, saya melihat ini sebuah permainan yang perlu ditertawakan oleh publik. Sementara saya dari situ dulu, Pak. Terima kasih. Keras ini Pak Jos. Menyemprot ke atas, menyemprot juga. Pak Dolfus juga kena nih. Terlalu cepat mundur Pak Dolfus dari Nasdem. Jadi begini. Karena tipu kata Pak Jon. Jadi kalau menurut saya begini, kita tidak bisa juga mengatakan bahwa kita ini semua kan sedang berada dalam posisi berasumsi ya terhadap sebuah fenomena. Jadi kalau misalnya ada reaksi itu wajar karena publik itu bereaksi terhadap sesuatu yang mereka lihat. Soal-soal di belakang itu, soal-soal hal-hal yang nanti itu kan belum sesuatu yang belum kita tahu. Jadi saya mau katakan bahwa konteksnya sekarang reaksi publik itu bereaksi terhadap situasi yang dia bisa lihat, yang dia alami, yang sekarang terjadi ini. Dan ya saya secara pribadi berharap saja bahwa ini memang hanya sebuah strategi politik ya untuk kepentingan politik tentu saja. Tapi kalau misalnya ini sebuah sikap politik yang final, kita juga tetap tidak bisa mempersalahkan bahwa karena politik ini kan dibangun di atas asumsi, dia bangun di atas persepsi, dan semua kita bicara dalam ruang lingkup kepentingan.
saya, Pak John, itu kepentingan kita. Misalnya seperti itu. Dan artinya semua orang berbicara dari posisinya, dari kepentingan dia. Jadi seperti itu. Nah, reaksi-reaksi sekarang misalnya ada pengunduran diri apa segala macam itu sesuatu yang juga harus dibaca bahwa sesuatu yang wajar-wajar saja. Kita tidak bisa menjudge bahwa ini sebuah sikap yang salah, yang terlalu tergesa-gesa, karena lagi-lagi orang bereaksi terhadap sesuatu yang mereka lihat. Dan hari ini kita melihat bahwa Nasdem itu tidak saja sekedar mencalonkan Anies, bahwa prosesnya ketika Nasdem mencalonkan Anies tidak otomatis Anies menjadi presiden, karena masih ada proses masih sangat panjang. Dia harus butuh koalisi, lalu kemudian dia juga harus mampu merebut suara masyarakat untuk bisa menjadi presiden Indonesia. Tapi itu sesuatu yang baru akan terjadi nanti, ya, baru akan terjadi nanti. Sesuatu yang kita tidak akan tahu ini endingnya seperti apa. Apakah seperti yang Pak John sampaikan itu, ataukah seperti yang ditakutkan oleh publik sekarang ini. Artinya reaksi terhadap pencalonan Anies oleh Nasdem ini sebenarnya ada semacam resistensi terhadap keberadaan sosok si Anies ini dengan berbagai macam alasan tentu saja. Sehingga yang sekarang terlihat itu bahwa ketika Nasdem mencalonkan, termasuk misalnya saya, ketika Nasdem mencalonkan Pak Anies, saya memahami sosok Anies itu adalah sosok yang tidak pantas, ya, dalam tanda kutip bahwa saya tidak setuju kalau dia menjadi presiden, dengan tentu saja dengan alasan-alasan, katakan itu sesuatu yang subjektif lah, tapi itu sikap politik, itu pandangan politik yang juga harus kita hargai. Tapi jujur, saya pikir Pak John juga akan berpikir sama dengan saya, bahwa mungkin Pak John punya pilihan politiknya sama dengan saya, tapi bahwa penjelasan itu juga masuk akal, bahwa kita tidak perlu bereaksi dengan berlebihan. Tapi lagi-lagi saya mau katakan bahwa apa yang menjadi respon publik terhadap situasi hari ini, terutama situasi resistensi terhadap pencalon Anies ini, sebuah sikap politik yang juga harus dihargai. Jadi bahwa ada yang berbeda ya tentu saja. Dan saya secara pribadi mau mengatakan bahwa proses ini juga belum selesai. Dan kita berharap supaya apa yang terjadi terbaik untuk bangsa inilah yang akan terjadi. Seperti itu. Saya belum bicara soal kita pilih siapa, tapi kita mungkin diskusi kita konteksnya adalah soal situasi hari ini dengan reaksi publik, dengan pertanyaan-pertanyaan. Saya pikir itu dulu. Iya, mungkin yang menjadi yang paling kelihatan mungkin Pak John dan Pak Dolfus, ini kan Pak Anies Gubernur DKI, dan kita melihat bagaimana para tokoh-tokoh Nasdem di pusat mengkritik Anies itu habis-habisan sebelumnya. Tiba-tiba diusung menjadi bakal capres dari Nasdem. Ya. Ini mungkin ya, itu yang saya katakan janggal menurut itu yang saya dibawa. Itu yang awal saya katakan tadi, bahwa politik kita ini kan politik yang bukan ambigu, tapi ini kan pertimbangannya sangat pragmatis. Bagaimana seorang Anies yang selama dia menjadi gubernur DKI, saya ingat betul tokoh-tokoh Nasdem itu, Ibu Irma, banyak sekali orang-orang Nasdem itu yang mengkritik habis-habisan Anies. Anies ini dianggap sebagai sesuatu yang dengan segala macam kontroversi, dan dia tidak diharapkan untuk menjadi gubernur DKI pada waktu itu. Tapi hari ini tiba-tiba Anies itu menjadi dewa, menjadi sesuatu yang luar biasa yang dan kita lihat setelah dia dicalonkan, dia di branding habis-habisan. Maka ada keluar bahasa bahwa Anies ini adalah antitesa dari katakan presiden yang sekarang, pemerintahan yang sekarang. Jadi ini kan dikontradiktifkan sedemikian, ditabrakkan sedemikian rupa, dan orang akan terkaget-kaget, loh kok ini tiba-tiba bisa berubah. Tapi itu, maka pertanyaannya kenapa seperti itu, ya itu tadi, karena kepentingan politik, kepentingan pragmatisme politik itu yang kuat. Maka soal yang lalu-lalu itu orang anggap bisa dilupakan dengan begitu mudah. Sekarang Anies ini di branding habis-habisan. Kita lihat misalnya di Metro TV, di mana-mana itu kan semua bicara tentang Anies, bahwa Anies ini seakan-akan sosok yang luar biasa, sosok Anies lah yang akan membawa Indonesia ini menjadi lebih baik untuk menjawab situasi hari ini. Karena Anies itu dianggap sebagai antitesis dari kepemimpinan hari ini. Jadi itu realitas politik yang
Kita orang kecil seperti ini hanya mengelus dada. Kok bisa ya begitu cepatnya berubah begitu? Saya pikir itu. Iya. Memang itu Kakak John, kita kaget karena memang seperti ada yang hilang Kakak John. Ada yang hilang dulu kan, Ya. 2004, 2009 itu kan lewat konvensi partai mengadakan konvensi untuk pencapresan. Sekarang ini sudah main tunjuk-tunjuk saja. Iya, ya. Saya melihatnya begini ya, apa yang dikatakan oleh Pak Adolf itu ya benar. Sikap dan pernyataan dan pendapat di ruang publik itu sah-sah saja. Saya hanya melihat begini, selama beberapa bulan lalu ini kan begitu tren orang membicarakan 3 periode, ya. Begitu tren orang membicarakan kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh Jokowi. Tetapi tidak hanya melulu itu, kritikan-kritikan begitu tajam juga kepada Jokowi. Ya, katanya Jokowi akan mewariskan utang yang begitu besar dan kita harus membayarnya. Oleh karena itu supaya utang tidak bertambah, ya jangan lanjut ke periode ketiga. Nah, sementara Jokowi sendiri menjawab bahwa tidak akan masuk ke periode ketiga. Tetapi roh dari periode ketiga itu ada. Bukan Jokowi sendiri, tetapi ada orangnya. Nah, pertanyaannya sekarang, siapa orangnya? Nah, kalau para pengkritik Jokowi melihat bahwa kalau diteruskan oleh roh yang sama dari Jokowi, maka kita akan bertambah utang. Sedemikian besarnya sampai suatu ketika dikatakan negara ini akan bangkrut. Nah, sebenarnya hal yang sama juga terjadi di Anies. Selama dia jadi gubernur, ada 2 posisi. Posisi tudingan publik, memuji dan mengkritik. Begitu tajam juga kok kritikan-kritikan pada Anies selama dia berkuasa. Nah, begitu sekarang dia mencalonkan jadi presiden, diusung oleh Nasdem, kritikan-kritikan itu makin tajam. Dan sebagaimana kritikan, maka kritikan itu adalah makanan empuk bagi Nasdem. Makanan empuk bagi Anies. Dengan begitu dia akan melihat, mengatur strategi bagaimana sebaiknya untuk bisa menerobos ke depan. Nah, setiap calon itu mereka maju ini kan karena kritik. Ada kritik positif, ada kritik negatif, dan mereka memilih kritik yang bisa menguntungkan. Dan itulah kritik, dunia kritik. Kritik itu bukan sesuatu yang buruk, jadi kita sepaham untuk itulah. Nah, kalau saya melihat sekarang, dengan kondisi seperti ini, kembali lagi saya tetap konsisten lah Pak Adol. Ini baru tahap awal. Tahap awal ini adalah porsinya partai-partai. Nah, porsinya rakyat belum tentu. Nanti pada waktu pemilihan, ya bisa saja Anies mendapat kotak kosong. Atau mungkin juga ada tapi tidak seberapa. Tapi bisa juga terjadi sebaliknya. Ya, saya lebih melihat bahwa ini permainan-permainan politik awal, umpan-mengumpan, bagaimana reaksi dari partai lain dan sebagainya. Tetapi untuk semuanya, saya pikir sama itu tadi, kita sepakat. Sebenarnya bagi kita ini untungnya apa sih? Ya. Paling kita di ruang publik menimbang keuntungan dari sebuah sistem sehingga ruang gerak kita di publik itu bisa leluasa. Pertumbuhan ekonomi, kehidupan perdamaian, kita menjalankan ibadah dengan aman, kita beraktivitas dengan aman, tidak ada kekacauan, itu aja kan yang kita nikmati di ruang publik. Nah, secara khusus sebenarnya pada ranah diskusi, bagi saya pribadi, keuntungannya adalah kita bisa menyalurkan pikiran-pikiran kita di sini. Itu aja untungnya. Jadi ada umpan partai ini, ada umpan partai ini, itu membuat pikiran kita bisa disalurkan. Soal benar atau tidak itu soal berikutnya. Tetapi semua peduli bahwa kita mengingat ke depan ini adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang lebih baik dari sekarang, atau mungkin ada yang kurang sekarang bisa dikoreksi. Itu aja kita inginkan. Siapa presiden itu nanti akan ada pilihan rakyat pada hari H. Saya rasa sampai situ dulu. Ya. Bahwa kritik itu baik, ya. Jadi tapi juga harus dibedakan antara kritik dengan nyinyiran.
terhadap sekarang kalau misal kita mengikuti di berbagai macam media ya, media konvensional, media sosial itu lebih banyak nyinyir. Orang bicara, orang jadi lebih banyak nyinyir. Nah, nyinyir ini muncul bukan dari kesadaran bahwa kesadaran terhadap realitas, tapi ini berangkat dari yang pertama saya minta maaf, saya mengatakan berangkat dari ketidaksukaan, berangkat dari malah kebencian. Saya berangkat dari kebencian begitu. Nah, yang nyinyir, yang benci itu kan juga kelompoknya kita bisa mengidentifikasi, kelompok-kelompok itu saja, kelompok-kelompok itu saja. Jadi itu, jadi saya melihat bahwa dan bahwa terhadap Pak Jokowi ini sebenarnya lebih banyak bukan kritik, lebih banyak kebencian yang diekspresikan. Hanya karena di era demokrasi ini orang membenci orang, lalu orang bebas bicara, bebas mencaci maki, bebas memfitnah karena alasan kebebasan berpikir, kebebasan bersuara, alasan demokrasi dan segala macam itu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, soal wacana 3 periode itu saya pikir Pak Jokowi secara pribadi, saya kok belum pernah dengar langsung dari mulutnya beliau bahwa ya saya siap menjadi 3 periode. Kita tahu bahwa Pak Jokowi ini salah satu sosok yang orangnya sangat taat terhadap konstitusi, ya. Bahwa ada wacana-wacana di luar, ada suara-suara di luar yang menginginkan 3 periode sebagai sebuah pendapat sah, ya sah-sah saja. Mungkin seperti disampaikan tapi Pak Jokowi secara pribadi sebelumnya itu mau lemparkan isu saja. Bagaimana melihat tanggapan ya, itu sebuah isu yang kita sibuk pikir itu. Betul. Sampai-sampai kita lalu tadi misalnya perut masih lapar. Ada anggapan misalnya Pak John secara apa ya, secara implisit mau menyampaikan bahwa oke, Pak, secara konstitusional 3 periode tentu tidak bisa. Maka Ganjar itu adalah representasi dari Pak Jokowi untuk melanjutkan menjadi 3 periode. Dan saya pikir itu kalau misalnya Pak Ganjar adalah sosok yang memang melanjutkan. Jadi saya mau bilang begini, negara ini di bawah kepemimpinan Pak Jokowi ada plus ada minusnya, ya. Tapi ada beberapa hal yang menjadi sesuatu yang menjadi membesarkan hati kita. Yang pertama apa? Kita harus akui di bawah masa kepemimpinan Pak Jokowi, saya mau katakan dalam bahasa yang sedikit ini, bahwa negara Republik Indonesia ini menjadi sebuah negara yang hari ini tidak lagi dianggap sepele oleh dunia. Kita diakui bahwa ada loncatan-loncatan besar. Jadi kalau saya mau katakan, kalau kita sementara menempuh sebuah perjalanan, bahwa bangsa ini sementara berjalan pada rel yang benar. Bahwa ada minusnya, iya. Karena tidak ada satu kepemimpin pun dalam sejarah di dunia ini, tidak ada satu seorang pemimpin dalam satu periode kepemimpinan. Pak Harto saja 32 tahun dia tidak mampu menyelesaikan semua persoalan bangsa ini. Apalagi yang Pak Jokowi hanya 10 tahun. Tapi dalam 10 tahun itu, loncatannya itu, kita bisa menyatakan bahwa Pak Jokowi punya prestasi yang luar biasa. Artinya apa? Kita ini sementara dalam track yang benar, maka secara akal sehat kalau kita ingin bangsa Indonesia menjadi lebih bagus, lebih maju, lebih berkembang, dan bisa mensejajarkan diri dengan bangsa-bangsa lain di dunia, tidak bisa tidak. Kita harus menemukan sosok yang mampu, jadi yang mampu membawa perubahan ini, melanjutkan perubahan ini. Sehingga ada bahasa bilang, kalau misalnya Nasdem bilang Anies itu antitesa dari Pak Jokowi, betul. Jadi kita bisa mengkonvertir itu. Sekarang kalau misalnya kita antitesa, faktanya sudah membuktikan itu. Anies 5 tahun menjadi gubernur tidak punya prestasi apa-apa. Dia hanya meninggalkan banyak persoalan yang kemudian harus membebani, harus menjadi tanggung jawab pemimpin berikutnya. Tapi Pak Jokowi dalam pemerintahan itu ada prestasi-prestasi, ada loncatan-loncatan kemajuan yang kita harus akui bahwa itu ada. Maka itu benar. Maka secara akal sehat orang kalau saya akan memilih bahwa saya karena bangsa ini sudah berada pada jalan yang benar, maka saya akan memilih pemimpin siapapun dia yang dalam anggapan saya, dalam pandangan saya bahwa dia mampu melanjutkan apa yang sudah digagas, yang sudah dirintis, fondasi yang sudah dibangun oleh Pak Jokowi ini. Karena kita sudah berada pada track yang benar. Tentang pertanyaan singkat, sekarang ini kan kalau orang ngomong soal Pak Jokowi itu utang, BBM naik, inflasi begini segala macam. Jujur saya tidak terlalu memahami, tapi saya mau katakan dengan satu pertanyaan singkat saja. Negara mana di dunia ini tidak punya utang? Ya, negara mana di dunia ini tidak punya utang? Semua negara membiayai hidup, membangun hidupnya dengan utang.
Yang membedakan sekarang adalah Pak Jokowi membangun mengutang untuk apa? Untuk bangun infrastruktur, untuk subsidi sosial untuk masyarakat. Untuk dan itu kita tahu. Tapi kan kepemimpinan sebelumnya membangun utang untuk apa? Untuk dikorupsi, untuk macam-macam. Itu poin saya mau mengatakan bahwa begini, bahwa kalau kita ingin Indonesia mau maju, Indonesia mau besar, eksistensi bangsa yang besar. Kita ini negara yang besar sebenarnya. Hanya kita ini minder, tidak percaya diri bahwa kita punya kekuatan, kita punya kemampuan, kita punya potensi, kita punya sumber daya yang luar biasa, yang kalau berada di bawah pemimpin yang benar, maka bangsa ini menjadi bangsa yang besar, bangsa yang kuat, bangsa yang maju, bangsa yang berada. Dan pada suatu ketika anak cucu kita akan bangga menjadi orang. Dan itu kita mulai di 2024. Di 2024. Kita memilih pemimpin ini tidak ada jaminan juga, misalnya Pak Ganjar misalnya jadi presiden bahwa dia mampu menjalankan. Tetapi ada apa namanya? Ada sesuatu yang jangan kita lupakan. Kita melihat siapa mereka, siapa calon pemimpin kita, latar belakangnya, track recordnya dia, siapa-siapa yang berada di sekitar dia, siapa-siapa yang mengelilingi dia hari ini. Karena itu akan membentuk, itu akan membuahkan hasil kepemimpinannya nanti. Contoh misalnya saat ini, Pak Jokowi itu dikelilingi oleh orang-orang hebat. Di sana ada Luhut Bin Sarpanjaitan, di sana ada Joni Plate, orang-orang hebat. Dan ada kelompok nasionalis yang kuat yang menjadi mensupport dia dengan berbagai macam itu. Sehingga apa? Meskipun dia dihantam dengan berbagai macam isu, fitnah, cacian, bulian dan segala macam, dia tenang, tetap melangkah dengan pasti. Karena dia dikelilingi oleh orang-orang yang punya visi yang sama, punya hati yang sama. Nah, saya tidak bisa bayangkan kalau misal kita menyerahkan kepemimpinan nasional ini pada sosok yang dikelilingi oleh kelompok-kelompok, katakan kelompok-kelompok radikal, kelompok-kelompok yang menginginkan Indonesia menjadi negara inilah negara itu. Maka Pak Anies, percaya Indonesia itu pada akhirnya hanya menjadi masalah. Kalau Pak Anies nanti jadi presiden, Pak Joni Plate tetap di situ loh, orang hebat yang seperti Pak Dolfus sampaikan. Belum tentu. Nasdem. Kita ini fokus pada anggota partai Nasdem yang berhenti gara-gara usung Anies. Jadi saya lebih fokus di situ. Saya kurang setuju ya kalau anggota-anggota partai Nasdem dengan usung balon ini pada tahap pertama ngambek begitu ya, atau keluar atau gimana ya. Alasannya ini sebenarnya ini masih dalam proses. Nah, ketika para anggota Nasdem ini yang tidak setuju lalu keluar dari forum itu, maka hak suara mereka kan tidak ada jadinya. Adalah lebih baik jika masih berada di dalam sana, kritikan mereka masih tetap tersalurkan secara sah sebagai anggota partai. Ketimbang berada di luar, bukan anggota partai, yang mungkin tidak bisa didengar oleh Nasdem. Karena tidak punya hak suara yang bisa diperhitungkan. Makanya saya sangat sesalkan, mohon maaf ini Pak Adol, sangat sesalkan kalau anggota Partai Nasdem yang saya dengar ada di Kalimantan begitu, di Jawa juga begitu, di beberapa daerah juga begitu, dan kelihatannya berita untuk mereka itu begitu besar. Apakah dengan keluarnya mereka akan menggembos Nasdem dalam usungan Anies? Oh tidak, malah suara-suara di dalam sana yang kencang mendukung Anies tidak akan mendapat perlawanan atau tidak mendapat kritikan dari para anggotanya di dalam forum resmi mereka. Nah itu dengan mengundurkan diri dari Partai Nasdem sama halnya secara implisit mendukung dukungan Nasdem itu untuk mencalonkan Anies. Nah itu yang saya lihat begitu. Betapa disayangkan. Detik-detik terakhir tambah seru ini. Ada istilah begini ya. Ya, garam itu baru bisa bermanfaat garam kalau dia asin. Jadi masuk ke dalam sayur. Kalau dia ditempatkan tersendiri di luar periuk, garam itu nggak ada gunanya. Jadi saya pikir ya kurang-kurang setuju lah, harus masuk di dalam itu untuk memberikan suara kritikan. Ya kalau dipecat oleh pimpinan Nasdem ya baru terjadi. Tapi kalau mengundurkan diri samanya sudah KO sebelum final. Itu yang saya lihat. Ya begitu Pak Ari. Ya Pak Dolfus, 30 detik Pak Dolfus. Karena ini
menyangkut Pak Dolfus ini. Kita harus fair. Tanggapan. Ya, saya tetap mengatakan bahwa pilihan politik setiap pendapat orang itu kan sesuatu yang saya mau mengatakan bahwa pilihan politik teman-teman yang mengundurkan diri itu juga sesuatu yang harus dihargai. Tentu mereka juga punya alasan-alasan. Jadi ini dinamika yang biasa yang tidak perlu kita respon sebagai sesuatu yang salah, yang ini tidak. Itu baik adanya. Nah, soal apa namanya pilihan itu kemudian menghasilkan sesuatu yang baik atau berdampak buruk itu nanti. Tapi sebagai sebuah sikap politik, sebagai sebuah pilihan politik, kita tetap menghargai itu. Tetap harus dianggap bahwa itu sesuatu yang wajar dalam demokrasi. Terima kasih Pak Dolfus, Pak John, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan diskusi ini betul itu Pak. Untuk bangsa kita ini, terutama untuk kita sendiri bisa menyalurkan pendapat-pendapat kita. Terima kasih pendapatnya Pak John, Pak Dolfus, untuk TV Jalan Indonesia. Terima kasih. Selamat siang Pak John. Channel kami menjadi ramai karena kehadiran. Salam ke Maumere. Ya, salam Maumere, Labuan Bajo juga. Gak apa-apa, Maumere. Oke, selamat siang kakak berdua. Terima kasih. Siang.